Shalom saudara-saudara yang terberkati dan dikasihi Tuhan dengan kasih yang kekal dan tidak berkesudahan. Semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Saudaraku, sebelum memulai saat teduh untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita. Tuhan Allah kami, Tuhan yang murah hati dalam kasih karunia dan anugerah, kami mengucap syukur buat sepanjang hari yang telah berlalu dengan baik oleh karena penyertaan dan pertolongan-Mu. Malam ini sebelum kami masuk dalam saat teduh, terlebih dulu kami mau berdoa bagi saudara-saudara seiman kami di Bijaksana Channel. Bapa, kami berdoa bagi setiap orang yang saat ini sedang menderita sakit. Kiranya belas kasihan-Mu tercurah bagi mereka dan Engkau menjamah serta menyembuhkan dari setiap penyakit. Berikanlah pemulihan untuk bagian-bagian tubuh yang sakit, berikanlah kekuatan yang baru. Kami juga berdoa bagi setiap orang yang sedang mengalami pergumulan yang berat, baik dalam masalah rumah tangga, masalah keluarga, pekerjaan, ekonomi, hutang piutang, dan pelayanan. Kiranya Engkau selalu menyertai, memberikan pertolongan dan jalan keluar dari setiap masalah. Kiranya Engkau menguatkan iman setiap orang, agar senantiasa meletakkan pengharapan di dalam Engkau sebagai satu-satunya sumber pengharapan dan pertolongan. Ya Bapa, sekarang kami mau menyiapkan hati kami untuk masuk dalam saat teduh. Berkatilah kami dengan pikiran yang fokus dan hati yang dipenuhi pengertian saat kami mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, sebagai manusia, kita biasanya cepat untuk memulai sesuatu, tetapi seringkali kita tidak menyelesaikannya sampai akhir. Contoh paling jelas adalah mengenai resolusi tahun baru. Berapa banyak orang yang bersemangat membuat resolusi tahun baru, tetapi sampai di bulan Februari atau Maret sudah menghentikannya. Kabar baiknya adalah Allah adalah seorang penyelesai, dan saat Ia memulai sesuatu, Ia pasti menyelesaikannya. Mari kita baca Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Dalam kehidupan ini, kita pasti mengalami hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk. Melalui anugerahnya yang luar biasa, Allah bisa memakai hal yang baik maupun hal yang buruk untuk membuat kita menjadi manusia yang lebih baik sesuai dengan rencana Allah ketika Ia menciptakan kita. Di dalam Ayub 42 ayat 2 tertulis demikian, Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Meskipun kita seringkali mengacaukan kehidupan kita akibat keputusan-keputusan yang kita buat, namun tangan Allah tidak kurang panjang untuk menarik kita kembali masuk ke dalam rencananya. Kesabarannya sangat panjang untuk memberikan kita kesempatan bertobat dan berbalik kembali kepadanya. Yunus adalah sebuah contoh orang yang mengacaukan kehidupannya sendiri karena menolak untuk melakukan perintah Allah, sehingga Allah harus membuatnya mengalami badai dan bermalam di dalam perut ikan. Sampai akhirnya ia bersedia untuk masuk kembali ke dalam rencana Allah yang semula, yaitu pergi ke kota Niniwe. Allah tidak akan pernah menyerah untuk membuat kita masuk ke dalam rencananya, karena rencananya jauh lebih baik daripada rencana kita. Sama halnya seperti bangsa Israel yang berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun akibat ketidakpercayaan mereka kepada Allah, meskipun melalui jalan yang berliku-liku dan lama, tetapi akhirnya keturunan mereka berhasil memasuki tanah perjanjian dan menikmati janji-janji Allah tentang tanah yang berlimpah susu dan madu. Allah selalu menyelesaikan rencananya bagi kita semua. Saudara yang terkasih di dalam Kristus,
Karena kita memiliki Allah yang selalu menyelesaikan rencananya, maka selama ribuan tahun Allah telah mempersiapkan segala sesuatunya sedemikian rupa sehingga tiba waktunya Tuhan Yesus datang ke dunia dalam rupa manusia dan menyelesaikan apa yang direncanakan oleh Allah. Di atas kayu salib, perkataan Tuhan Yesus yang terakhir adalah Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Tuhan Yesus telah menyelesaikan rencana penebusan Allah bagi umat manusia dengan perkataannya, "Sudah selesai." Dan suatu hari nanti, kita semua juga akan mengatakan hal yang sama saat Allah sudah menyelesaikan pekerjaannya di dalam kita, karena Allah pasti menyelesaikan semua pekerjaannya. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, demikianlah renungan firman Tuhan malam ini. Semoga Roh Kudus menuntun dan menguatkan kita semua melalui renungan ini. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Allah yang menerima kami dan melimpahkan kasih karunia yang besar bagi kami, terima kasih buat berkat firman-Mu yang baru saja kami terima. Kami percaya firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia, melainkan akan tertanam dengan kuat di dalam tanah hati kami, berakar dan bertumbuh hingga menghasilkan buah-buah roh yang melimpah di dalam hidup kami. Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami dan perencanaan-perencanaan kami ke dalam tangan-Mu. Bukan kehendak kami, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi di dalam hidup kami, karena rencana-Mu jauh lebih baik daripada rencana kami. Sebentar lagi setelah selesai berdoa, kami akan segera beristirahat. Kami berdoa memohon perlindungan-Mu melingkupi kami seperti gunung batu yang mengelilingi kami. Biarkanlah kami merasakan aman dan tenang di dalam hadirat-Mu. Berkatilah kami dengan kesehatan pada tubuh kami dan kekuatan yang baru, dan kami percaya Engkau selalu menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Kami juga membawa bangsa Indonesia dalam doa kami. Kami mengasihi bangsa ini dengan segala keragaman budaya dan orang-orangnya. Kami percaya bukanlah kebetulan Engkau menempatkan kami di Indonesia, karena Engkau memiliki rencana yang indah bagi negeri kami. Kami berdoa bagi terjadinya perdamaian di negara-negara yang sedang berperang, sehingga mengurangi jatuhnya korban-korban sipil. Kami berdoa bagi perdamaian dunia. Kiranya Engkau memberkati para pemimpin kami, sehingga mereka bisa mengambil keputusan yang baik dan bijaksana bagi kepentingan Indonesia. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.